anu ngadahar atawa nyokot riba. Manehna moal bisa hudang kajaba seperti hudangna jalma anu kaasupan setan. Sabab penyakit gelo. Pen kaayaan manehna kitu kusabab manehna boga pendapat bener gitu ambil gedean sanyana jual beli eta sarua jeung riba. Ben jalma-jalma anu geus tepi ka manehna larangan ti Allah tuluy manehna eureun tina nyokot riba. Maka pikeun manehna naon anu geus dicokot samemeh datang larangan jeung urusan eta jalma diserahkeun ka Allah. Ben jalma anu balik deui nyokot riba bari nekadkeun halalna maka
eta jalma jadi penghuni neraka. Anu langgeng di jerona. Penjelasan di dalam ayat yang lalu dikemukakan masalah sedekah. Orang yang bersedekah adalah orang yang memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, kecuali imbalan dari Allah. Di dalam ayat ini akan dibahas sekitar permasalahan riba. Karena orang yang berbuat riba mengambil harta tanpa adanya imbalan yang memadai. Di dalam fikih sangat luas bahasan riba. Ada riba yang disebut riba nasi'ah, yaitu memberikan sejumlah utang yang akan dibayar dalam jangka waktu tertentu, baik sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi disyaratkan membayar tambahan atau disebut bunga sebagai ganti dari waktu pemakaian uang. Atau kredit, semakin lama waktu pengembalian pokok, semakin besar tambahan dari pokok itu. Itu namanya riba nasi'ah. Cara seperti ini terjadi dari zaman jahiliyah. Di masa jahiliyah ada orang yang memberikan utang, menghutangkan kepada orang lain yang harus dilunasi pada waktu yang sudah disepakati. Apabila sudah sampai waktu yang disepakati, mereka menagih mana uang yang dulu, kemudian diberikan, tetapi ada tambahannya.
Itu transaksi dulu zaman jahiliyah. Sebetulnya masalah ini di Indonesia, umumnya di dunia, dikembangkan. Sangat sulit untuk dihilangkan. Karena antara yang meminjam dan yang meminjamkan itu ada kepentingan yang sangat, apalagi dalam kehidupan yang terpaksa atau tertekan dengan keinginan kemajuan. Sekarang agak sulit, tetapi bukan berarti menutup tidak ada jalan lagi, cara yang baik, yang benar menurut agama. Cuma hal ini, praktek-praktek riba nasiah ini dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Pinjaman ke bank 1.000 dengan jangka waktu tertentu, ada rumusnya, diperhitungkan, kalau dijumlahkan dibayarnya dalam jangka waktu setahun, mungkin dijumlahkan menjadi 1.500. Kalau tambah waktu lagi, tambah besar, mungkin jadi 2.000. Kalau tambah waktu lagi, tambah besar, mungkin jadi 2.500. Yang asal, yang awalnya pinjaman 1.000. Ini sekarang ada bermunculan bank syariah, ada bank muamalat, malahan bank-bank konvensional sudah mendirikan, membuat bank syariahnya. Ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, ada BPN Syariah. Tetapi pengelolaannya apakah sesuai dengan syariah atau tidak? Apakah cuma beda nama? Malahan sekarang di merger, tidak ada bank-bank syariah cabang dari bank konvensional, tetapi disatukan bank syariah itu BSI, Bank Syariah Indonesia, itu digabung. Tentu hal ini memerlukan pengkajian. Umumnya umat Islam, terutama di Indonesia, tidak mau berpikir ribet. Yang jelas bisa memenuhi kebutuhan. Padahal hal ini orang yang
ingin melaksanakan syariat agama tentu harus hati-hati. Ada lagi yang disebut riba fadl. Riba melebihkan dalam hal penukaran barang. Misal seorang memiliki 10 kintal gandum, misalnya gandum India, kemudian ditukar dengan 15 kintal gandum Mesir, itu seperti zaman dulu, atau 1 kintal beras dari Indonesia ditukar dengan beras dari India dengan jumlah yang lebih. Nah, hal ini disebutnya riba fadl. Padahal di dalam agama ada garis, la tabi'u dzahab bidzahab wal waraq bil waraq wal burra bil burri wat tamra bit tamri wasyaira bis syair wal milha bil milhi illa sawaan bisawain ainan bi ainin yadan biyadin. Jangan kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, melainkan harus dengan timbangan yang sama, jenis yang sama, dan diterima yadan biyadin. Pada saat itu tidak ada jeda waktu. Tukar beas jeung sangu, nukeran beas jeung bubur. Ini sangat pelik ilmunya. Nah, masalah riba ini tentu sangat banyak junjang karawatnya, terutama dalam praktek perekonomian yang ada di Indonesia atau di dunia, termasuk di negara Arab, di mana walaupun di negara Arab sudah tidak bisa membendung praktek-praktek ribawi seperti yang diterangkan barusan. Bagaimana awalnya? Awalnya itu adalah skenario dari kaum Yahudi, di mana kaum Yahudi sangat tidak setuju terhadap jual beli yang dipraktekkan oleh umat Islam, karena mereka beranggapan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh agama Islam itu akan merugikan mereka. Padahal agama tidak pernah dan tidak akan
merugikan penjual dan pembeli. Adanya aturan jual beli menurut agama agar si pembeli tidak merasa dirugikan, si penjual juga tidak merasa rugi, sehingga jelas, clear. Bayangkan kalau level besar sekarang Cina memberikan pinjaman ke Indonesia buat infrastruktur, oleh pemerintah dibuatkan jalan, tapi kadang-kadang jalannya bukan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berapa triliun pinjaman dari Cina yang dipakai jalan kereta cepat Jakarta-Bandung, dan siapa yang akan memakai itu? Karena ongkosnya, karcisnya mahal, dan sampai saat ini ada masalah. Kemudian proyek-proyek yang lain, sehingga kalau dibagikan hutang Indonesia itu, kalau dibagi rata kepada rakyat Indonesia yang masih dalam kandungan juga, itu sudah mempunyai beban hutang. Jangankan yang sudah lahir, nu masih dina jero beuteung oge geus bogeun hutang. Minimal hutangna 1 juta per orang. Hal ini memang kalau masalah utang untuk kebutuhan seperti rumah tangga, apakah rumah tangga itu mau sederhana, udah seadanya, nggak perlu hutang-hutang, tinggal makan aja, asal cukup untuk makan. Atau bisa lebih gaya, di rumahnya TV-nya yang besar, peralatan rumah tangganya yang mahal, kendaraannya komplit, tapi nanganjuk. Nah, persis seperti sebuah negara. Kalau di Indonesia, kehidupan bernegara, bermasyarakat di Indonesia, kalau ingin sederhana aja, tidak perlu menghutang, ya tidak perlu mewah-mewah, yang penting bisa mencukupi kebutuhan yang sangat mendesak. Tidak perlu terlalu banyak jalan tol, jembatan, yang sederhana saja, bisa saja tidak menghutang. Tapi kalau ingin serba modern, ya tentu resikonya harus berhutang. Itulah kehidupan bernegara tidak jauh berbeda seperti kehidupan berumah tangga. Di dalam ayat ini secara khusus Allah menyampaikan bahwa orang yang makan riba itu, ini bukan hanya dimakan tetapi dipakai, diambil. Orang yang mengambil barang riba itu dicontohkan oleh Allah seperti
la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masi. Seperti orang yang akan berdiri, akan bangun dari tidurnya, ketika bangun itu seperti orang majnun, orang gila, sesolotokan tepuguh udang ulahak polohok, ngomongna tepuguh, tindakanna tepuguh, itu nu gelo. Nah, dicontohkan oleh Allah orang yang makan riba itu seperti itu. Di akhiratnya nanti akan seperti orang yang gila. Nah, makanya para santri jangan melibatkan diri dalam praktek-praktek riba, ya. Daripada ragu mang-mang bekerja di sebuah bank, mending juga jangan ragu, apalagi di bank umum, bank konvensional. Mending bisnis aja, dagang atau bekerja buburuh di mana baik. Seandainya tidak bisa menentukan apa ini halal, apa ini haram, ulah padu ngahasilkeun duit. Dzalika bi annahum qalu, karena mereka mempunyai pendapat bahwa innamal bai'u mislu riba, bahwa jual beli itu sama dengan riba, riba itu sama dengan jual beli. Nah, ini pemikiran atau otak yang dianggap gila oleh Allah. Jual beli tidak sama dengan riba, riba tidak sama dengan jual beli. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ini sudah jelas bahwa jual beli yang sesuai dengan aturan agama dihalalkan oleh Allah, dan yang namanya riba diharamkan oleh Allah. Ini garis, tidak bisa dirubah. Makanya orang yang suka riba itu seperti orang yang gila. Puguh-puguh haram, puguh-puguh tidak boleh, mereka mengatakan sama saja jual beli biasa dengan riba. Jadi tidak ada penyekat, tidak ada perbedaan. Itu majnun. Famang jahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang telah diberikan arahan, pepatah, keilmuan tentang riba, ini halal, ini haram, ini riba, ini tidak, maka berhentilah, jangan diteruskan. Kalau sudah mengetahui, kemudian bagaimana yang sudah falahu masalab, asal jangan diteruskan, selesai sampai di sana. Bagaimana urusan dosanya? Wa amruhu ilallah, diserahkan kepada Allah. Wa man 'ada faulaika ashabun nar, barang siapa yang kembali lagi
menggunakan riba, mereka sudah mengetahui, malahan mereka menghalalkan. Nah ini, maka faulaika ashabun nar, mereka menjadi ahli neraka. Di nerakanya hum fiha khalidun, langgeng. Jadi beda ya, hukum orang yang menghalalkan yang haram dan hukum orang yang melakukan yang haram tetapi tidak menghalalkan. Kalau menghalalkan yang haram itu terlibat kufur. Pugu-pugu haram dihalalkan, maka itu kufur. Kalau kufur langgeng di neraka. Beda lagi dengan mereka mengerjakan sesuatu yang haram, ditanya nyaho teu haram, nyaho geuning dilaksanakeun hayang we, tapi nyaho itu haram, nyaho itu lebih ringan, semet dosa. Beda deui jeung anu ngahalalkeun anu haram. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي والنيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي حين جهلي وحيرتي فيا